Halo sahabat Miraset, kembali lagi bersama saya Hafizah Nazani dalam acara KBSA. Kamu beli saham apa? Di Jumat 5 Maret 2021, kita menyaksikan pergerakan IHSG yang kian dinamis. Oleh sebab itu, kita kehadiran technical analis kita, Bapak Agung. Halo Pak Agung, apa kabar? Baik Pak Hafizan, apa kabar sahabat Mirai Aset? Pak Agung, di minggu pertama bulan Maret kita melihat pergerakan IHSG yang cukup dinamis. Nah, bisa ceritakan kepada sahabat Mira Aset mengenai perkembangan IHSG di minggu ini? Baik Pak Hafizan, IHSG di awal pekan ada di titik 6.241. Ini tercatat di akhir pekan ini naik sekitar 0,27%, ditutup di titik 6.258. Di minggu ini IHSG sempat mencapai titik tertinggi yaitu di 6.394. Kita bisa melihat indeks sektoral bergerak mix dengan 8 sektor menguat. Penguatan tertinggi ada di sektor properti, yaitu naik sekitar 4,4%. Ini dimotori oleh kebijakan dari DP 0%, Pak Hafizan. Thank you Pak Agung atas update-nya. Bisa diceritakan kepada sahabat Mirai Aset terkait sentimen global dan sentimen domestik yang menjadi katalis untuk pergerakan IHSG di minggu ini? Baik Pak Hafizan, salah satu penggerak pasar di minggu ini kenaikan dari harga komoditi dimotori dari harga minyak. Di sini YTI itu naik sekitar 3,7% dan coal atau batu bara ini naik sangat signifikan yaitu sekitar 5,2%, Pak Hafizan. Dan untuk informasi secara global di sini DPR Amerika Serikat akhirnya meloloskan rencana undang-undang paket bantuan percepatan ekonomi senilai 1,9 triliun US dollar atau setara 2.600 triliun rupiah yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden. Harga minyak juga turun menjelang OPEC di minggu ini yang diperkirakan produsen untuk mengurangi pembatasan pasokan karena ekonomi mulai pulih dari krisis COVID-19. Dari sentimen domestik minggu ini kalau kita cermati mengenai data manufaktur Indonesia yaitu dari IHS Markit tercatat di bulan Februari ini ada di posisi 50,9 dan di atas titik dari dasar yaitu 50 selama 4 bulan berjalan ini dan turun dari bulan Januari yaitu yang ada di titik 52,2 menunjukkan peningkatan yang lemah dari sektor kesehatan. BPS mencatat inflasi ada di bulan Februari 2021 sebesar 0,10% secara month of month atau secara tahunan sebesar 1,38% secara year on year. Capaian inflasi di bulan lalu menurun daripada bulan Januari 2021 mengalami inflasi sebesar 0,26% month of month atau 1,55% year on year. Indonesia dan Jepang terus berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi yang komprehensif, khususnya di sektor industri. Sinergi kedua negara ini diharapkan membawa dampak positif dalam membangkitkan gairah usaha di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah menggelontorkan berbagai insentif pajak mulai dari pembebasan PPNBM, pembelian mobil baru, pembebasan PPN untuk pembelian rumah dan apartemen, serta KPR-DP 0%. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak belanja konsumsi masyarakat sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Demi meningkatkan investasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Demikian Pak Hafizan informasi dari sisi global dan domestik. Pak Agung, kita sekarang masuk ke pertanyaan seputar emiten. Bisa diceritakan kepada sahabat Mira Aset terkait berita seputar emiten yang terjadi di minggu ini, termasuk rencana-rencana emiten dalam melakukan corporate action-nya. Baik, Pak Hafizan, di seputar emiten kalau kita perhatikan sangat signifikan di pekan ini yaitu PT Pancamitra Multiperdana atau PMMP yang telah mengamankan kontrak penjualan sekitar 90 juta US dollar per Februari 2021. Ini setara 47% dari target pendapatan tahun ini yaitu 190 juta US dollar.
serta emiten dari grup Salim yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, yaitu Lonsum atau London Sumatera Indonesia, dan PT Salim Infomas mencatatkan kinerja yang positif di laporan tahunan. Untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau biasa disebut dengan kode BJBR, berencana akan melakukan penambahan modal dengan memberikan hak efek terlebih dahulu atau right issue dengan nominal sebesar Rp250 per saham, setara 9,4% dari total saham yang ditempatkan dan disetor secara penuh. BJBR akan mengadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham pada 6 April 2021 untuk memohon restu dalam corporate action right issue ini. Untuk Era Jaya Swasembada atau ERAA memecah nilai nominal saham atau stock split sudah mendapat restu dalam rapat umum pemegang saham. Stock split dengan rasio 1:5 sehingga setiap satu saham ERA bernilai 500 akan berubah menjadi 5 saham dengan nilai nominal 100. Thank you update-nya Pak Agung. Nah, terkait dengan pergerakan IHSG di minggu ini, bisa ceritakan kepada sahabat Mirai Aset bagaimana pergerakan dana asing dan saham-saham apa saja yang diakumulasi oleh asing? Baik, Pak Fizan. Untuk akumulasi transaksi asing dalam satu pekan ini total yaitu net sell ada di 359 miliar. Diakhiri pada Jumat ini yaitu asing melakukan net sell cukup besar 957 miliar. Untuk saham-saham posisi asing net sell yaitu Astra Internasional, ICBP yaitu Indofood, CBP Sukses Makmur, Gudang Garam, Adaro, Ciputra Development. Dan untuk saham-saham yang diakumulasi beli oleh asing yaitu Bank Sentral Asia atau BBCA, Bank Rakyat Indonesia, terus Bank Mandiri, serta untuk sektor farmasi yaitu ada Kalbe Farma dan perbankan kembali yaitu Bank Tabungan Negara. Nah, Pak Agung, tadi kan kita sudah melihat nih saham-saham apa saja yang diakumulasi oleh asing dan dijual oleh asing. Sekarang kita masuk ke saham-saham favorit investor Mirai Aset. Nah, saham apa saja sih yang menjadi favorit dan diakumulasi oleh investor di Mirai Aset? Baik, Pak Fizan. Untuk saham-saham favorit dari investor Mirai Aset di sini kalau kita perhatikan dalam satu pekan ada kurang lebih 5 saham. Yang pertama yaitu Inco, yaitu Vale Indonesia dengan akumulasi net buy sekitar 79 miliar. Yang kedua yaitu Aneka Tambang dengan akumulasi net buy 73 miliar. Dan saham Timah ini diakumulasi net buy oleh nasabah investor Mirai Aset 46 miliar dan Gudang Garam senilai 28 miliar. Dan terakhir yaitu ICBP yaitu Indofood, CBP Sukses Makmur yaitu 25 miliar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Mirai Aset. Bisa dibantu kepada sahabat Mirai Aset terkait stock recommendation apa yang layak dibeli di minggu ini? Baik, Pak Fizan, ini menarik untuk melihat minggu ke depan. Kita review dulu di minggu lalu, yaitu rekomendasi ada 3 saham, ERA, AALI, dan Astra, yang akumulasi naik cukup signifikan, yaitu ada di Astra Internasional naik sekitar 5,26%. Ini terkait dari manfaat kebijakan PPNBM per Maret 2021 ini. Nah, untuk saham-saham pilihan yang bisa kita cermati di satu pekan ke depan, yaitu pertama Hoki, yaitu Buyung Putra Sembada, yang di akhir pekan ini ditutup naik sekitar 0,78% di harga Rp258, dengan posisi pivot baseline di akhir pekan ini ada di 263. Kita coba melihat titik support yaitu ada di 248 hingga 238, serta dengan resisten ada di posisi 276 hingga 286. Target price untuk Hoki kita coba menarik garis yaitu di angka kurang lebih sekitar 300, dengan posisi stop loss ada di 232. Informasi sedikit untuk Hoki yaitu target rekomendasi dari analis kita Mirai Aset yaitu 350. Ini kalau kita tarik angka sebelum stock split yaitu ada di 1395.
Tahun ini yaitu 2021, Hoki menargetkan pertumbuhan revenue atau laba bersih sekitar 10 hingga 15%. Lebih dari 50% penjualan disumbang dari modern market dan kapasitas produksi saat ini ada di 55 ton per jam. Ini dari satu pabrik di Subang, Jawa Barat. Perseroan juga sedang dalam proses pembangunan pabrik baru di Palembang. Peningkatan kapasitas akan menjadi 95 ton per jam di akhir tahun 2022. Saham selanjutnya yaitu Sri Rejeki Isman. Ini juga di akhir pekan ditutup naik sekitar 2,67%. Itu ada di angka 230. Dengan pivot baseline di akhir pekan ini ada di 226. Dengan posisi support yaitu di 218 hingga 202. Serta resisten ada di 240 hingga 250. Untuk target price kita tarik angka itu 266. Untuk stop loss ada di 200. Serta untuk sendiri pemerintah menargetkan nilai ekspor tekstil dan produk tekstil mencapai 75 miliar US dollar. Ini di tahun 2030, yaitu dengan menguasai kurang lebih sekitar 5% pangsa pasar dunia. Namun berdasar data, Indonesia hanya menguasai sekitar 2,3% pangsa pasar tekstil dunia. Mayoritas pangsa pasar dunia masih dikuasai oleh Cina, yaitu sekitar 46,5%. Selanjutnya Bangladesh menguasai sekitar 6,7%. Amerika Serikat sendiri merupakan pangsa pasar terbesar untuk tekstil Indonesia, yaitu sekitar 36%, diikuti Timur Tengah 23% dan Eropa sebesar 13%. Untuk saham pilihan terakhir, di sini kami coba menyampaikan yaitu ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Ini hari akhir pekan itu ditutup turun di 1,89% di angka 11.675. Dengan posisi pivot baseline itu ada di 11.933 dengan support 11.600 hingga 11.350 serta resisten ada di 12.325 hingga 12.800 serta target price untuk ITMG secara teknikal kita tarik itu ada di 13.250 dan stop loss ada di 11.050. Dengan perkiraan batu bara dalam satu tahun 2021 ini secara forecast bisa meningkat hingga 20 juta ton atau sekitar 8,7% secara year on year. Dengan perkiraan setahun berada di 9,5 kali atau turun yaitu 5,9% year on year. Relatif sejalan dari angka perusahaan yaitu 9,7 kali. Kalau dari secara analis riset kami untuk ITMG secara full year itu ada di posisi 16.000. Nah, untuk semua rekomendasi ini kita dalam posisi disclaimer on. Demikian Pak Hafizan. Thank you Pak Agung atas rekomendasinya minggu ini. Kepada seluruh sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan rekomendasi saham berkualitas dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Keep trading and happy cuan! Happy cuan!